Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru untuk kami dapat melakukan segala usaha pekerjaan kami. Berkati untuk kami semua, Sobat Messenger yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Engkau berkati sehingga Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan di dalam hati, serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-25 hingga ke-38. Injil Lukas pasal 2 ayat ke-25 hingga ke-38, demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatang sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya di dalam hati, serta menyatakannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tepat waktu. Tepat waktu. Menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan, bahkan menjengkelkan ketika kita melihat bahwa orang yang kita tunggu tidak datang tepat waktu. Mereka datang terlambat. Misalnya, kita sebagai guru, kita menjadi kesal, menjadi marah ketika siswa kita tidak tepat waktu. Dia datang terlambat. Kita sebagai atasan, kita juga menjadi marah dan jengkel ketika
karyawan atau pegawai kita tidak tepat waktu, datang terlambat pada jam kerja. Tidak tepat waktu itu membuat setiap kita ketika menantikan kedatangan mereka semua menjadi membosankan, menjengkelkan, mengesalkan, mengecewakan. Apa yang terjadi ketika kita sebagai seorang pasien, kita menunggu kedatangan seorang dokter? Kita punya banyak pengalaman tentunya ketika kita sedang kontrol atau sedang sakit dan kita akan memeriksakan diri kita ke rumah sakit atau kepada seorang dokter, kita menunggu. Dan biasanya menunggu cukup lama. Kita kemudian menjadi kecewa, kesel, jengkel, marah mungkin. Tetapi ketika dokter yang kita tunggu-tunggu datang tidak tepat waktu, apa yang kita rasakan? Ya mungkin kita masih marah, kita masih jengkel. Tapi juga ada rasa lega. Akhirnya dokternya datang. Oh, akhirnya saatnya dokternya mulai praktek dan memeriksa pasien-pasiennya. Mengapa demikian? Karena kita mengharapkan kedatangan dokter itu memberikan kesembuhan kepada kita, pemulihan kepada kita. Kita setia menunggu meskipun rasa capek, lelah, jengkel, marah, tapi kedatangannya meskipun itu pun terlambat, membuat kelegaan bagi kita, pasien yang membutuhkan kesembuhan pemulihan dari adanya. Demikian juga bagian firman Tuhan yang kita baca. Bangsa Israel, mereka menantikan kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dikatakan akan membebaskan mereka dari masa-masa penderitaan mereka, membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Roma yang akan memberikan pemulihan seperti kerajaan Israel pada masa pemerintahan Raja Daud. Allah sudah menjanjikan kepada bangsa Israel akan datangnya seorang Mesias, Sang Juru Selamat. Dan bangsa Israel ini sudah beratus-ratus tahun mereka menunggu kedatangan Mesias. Dan menunggu bukanlah hal yang mudah. Kita tahu di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang tidak sabar untuk menunggu. Contohnya Abraham. Ketika Tuhan Allah berjanji akan memberikan seorang keturunan kepada Abraham, Abraham kemudian tidak sabar. Dia berpikir, oh mungkin itu dari istri yang bukan Sarah. Berpikir inilah Ismail yang akan menjadi penerusku. Tuhan katakan bukan. Anak dari Sarah sendiri yang akan menjadi penerusmu. Atau Saul ketika menantikan Samuel tidak segera hadir, dia kemudian memimpin sendiri ibadah korban dan ketidaksabaran mereka dalam menunggu berakibat fatal. Demikian juga bangsa Israel ketika mereka menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat Mesias. Beratus-ratus tahun mereka menunggu dan menantikan. Kalau kita melihat membaca catatan Alkitab, ketika orang Majus itu melihat bintang terang dan sampai ke Yerusalem, memberitakan kepada Herodes telah lahir seorang juru selamat, seorang raja, seorang Mesias. Alkitab mencatat
Para imam tahu, ahli Taurat tahu. Demikian sudah dicatat di dalam kitab Mika. Bahwa Sang Mesias itu akan lahir, datang ke dalam dunia di Bethlehem. Tapi apa yang dilakukan oleh Herodes? Apa yang dilakukan para imam? Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat? Mereka bukankah menunggu-nunggu kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dijanjikan Tuhan? Mereka tidak mencari Mesias. Mereka tidak sabar untuk menantikan kedatangan Mesias dan mengabaikan. Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Simeon dan Hana dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Mereka setiap hari datang beribadah di bait Allah. Mereka berpuasa. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Bahkan kepada Simeon dijanjikan bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Sang Mesias. Dan tentu saja Simeon dan Hana tidak pernah tahu kapan Mesias itu akan datang. Dan mereka akan melihatnya dengan mata mereka sendiri. Sampai tepat pada waktunya. Bayi Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Dan di sana Simeon dan Hana yang sudah menanti-nantikan kedatangan Mesias. Mereka melihat dan mereka bersukacita memuliakan Tuhan akan kasih-Nya yang besar kepada bangsa Israel. Mesias sudah dilahirkan. Mesias sudah datang dan akan membawa kelepasan kepada bangsa Israel. Allah tidak pernah terlambat di dalam setiap perancangan kepada umatnya. Inilah waktu yang tepat bagi Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya supaya dikatakan di sana kita diterima menjadi anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger. Acap kali ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kemudian kita tidak segera melihat jawaban doa dari Tuhan sesuai dengan waktu yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Kita sudah menunggu-nunggu, tetapi tidak segera apa yang pengharapan kita itu terjadi. Tapi belajar dari Simeon dan Hana. Mereka dengan sabar menantikan kedatangan Mesias di hadapan mereka. Bukan hari demi hari. Bukan minggu dengan minggu. Bukan saja tahun demi tahun. Puluhan tahun mereka menantikan penggenapan janji Tuhan akan datangnya Mesias. Dan waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Dan waktu Tuhan selalu tepat waktu, tepat pada masanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, sepanjang tahun ini kita punya pengharapan, kita punya cita-cita, baik itu di dalam
pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, punya rancangan, punya rencana, punya harapan dan cita-cita. Dan kita melihat di tengah situasi yang tidak mudah, apa yang kita doakan, serukan kepada Tuhan, segala pengharapan kita belum digenapi. Tapi belajar kembali bahwa Allah tidak pernah terlambat di dalam menyatakan kebaikan dan rancangannya. Kita menunggu dengan sabar. Kita menunggu dengan setia. Karena Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu untuk mendatangkan pemulihan, kebaikan bagi kita semua. Memasuki tahun yang baru. Mungkin kita masih mengharapkan hal yang sama. Berseru dengan rancangan yang sama. Rencana yang sama. Seruan permohonan yang sama. Tapi kita percaya, Tuhan Allah kita yang setia. Dia tidak pernah terlambat. Nantikanlah Dia dengan sabar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam masa-masa Natal ini, kami terus diingatkan bahwa Tuhan Allah kami tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doa kami dengan waktu yang berbeda dengan apa yang kami harapkan. Acap kali kami tidak sabar menunggu. Kami mengabaikan, bahkan kami meninggalkan Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami ya Tuhan untuk meneladani sikap Simeon dan Hana dalam menantikan penggenapan janji Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagi kami yang beribadah pagi hari ini, kami masing-masing punya pengharapan, seruan, permohonan kepada Tuhan di tahun 2021 ini yang mungkin belum tergenapi. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk terus menantikan dengan sabar bahwa Tuhan Allah kami tidak akan pernah terlambat di dalam menjawab seruan doa kami. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tolong kami ya Tuhan, memasuki tahun yang baru 2021. Kami terus setia menantikan jawaban atas seruan doa dan permohonan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, bahkan mungkin perjalanan-perjalanan yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus lindungi, jagai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala niat buruk dari pribadi-pribadi yang lain, agar segala perjalanan kami, pekerjaan kami dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, mendatangkan sukacita dan bahkan berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Kami berdoa untuk segenap anggota keluarga kami, Sobat Messenger, di dalam masa-masa liburan ini. Kami sungguh mengucap syukur bila dapat berjumpa, berkumpul dengan anggota keluarga kami. Tuhan berkati, ikat kami dengan kasih yang saling melengkapi,
kasih yang saling menyempurnakan, kami dapat menyambut bersukacita berkumpul dengan anggota keluarga kami. Kami juga berdoa apabila kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kami, mereka tinggal di tempat yang lain. Tuhan Yesus juga mengerti akan setiap pergumulan, kesulitan, tantangan yang dihadapi. Tuhan Yesus memberikan pertolongan, kecukupan dalam segala kebutuhan hari demi hari. Tuhan akan membuat berhasil segala usaha pekerjaan anggota keluarga kami, mereka yang tinggal jauh dari kami. Engkau yang menjagai, memelihara mereka semua. Kami berdoa bagi kami yang sakit, lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Bagi kami yang berduka, kesepian, bersedih, Tuhan berikan penghiburan, baik melalui keluarga ataupun saudara-saudara seiman yang boleh mendoakan, menghibur kami melalui puji-pujian rohani yang dibagikan. Tuhan berkati bagi kami yang melangkah dalam beban berat. Engkau yang mengerti akan setiap seruan hati kami, berikan kekuatan agar kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pemulihan, kebebasan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam masa-masa liburan ini. Tuhan Yesus berikan pertolongan, khidmat kepada aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di seluruh wilayah Indonesia, baik TNI, Polri, di dalam transportasi, baik darat, laut, udara, ataupun aktivitas di seluruh wilayah Indonesia, semua dapat berjalan dengan baik di tengah cuaca yang tidak mendukung, tapi Tuhan berikan perlindungan, pertolongan, perjalanan dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dan sungguh itu semua di tengah masa-masa pandemi ini. Kau lindungi ya Tuhan, bangsa dan negara kami dari penyebaran virus COVID-19 ini. Ajar setiap masyarakat kami berlaku bertanggung jawab di dalam keseharian yang kami lakukan, dan Tuhan Yesus berikan pemulihan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk terus bersandar, berharap, berseru kepada Tuhan Yesus, Gembala kami yang hidup, yang setia memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita punya pengharapan, kita punya permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah kita tidak akan pernah terlambat di dalam menjawab setiap seruan doa kita. Nantikanlah Dia dengan sabar, maka kebaikan, sukacita, damai sejahtera akan melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Yesus berkati kita semua.